Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, kami boleh ada sebagaimana ada karena anugerah-Mu. Kami mau melandasi dengan merenungkan firman-Mu, kiranya roh hikmat dan pengertian menjadi bagian kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah dari kitab Lukas, Yesus anak manusia dan juru selamat dunia. Nah Bapak Ibu, kitab Injil Lukas ditulis oleh Lukas sendiri pada waktu berada di Kaisarea tahun 60 sampai 63 Masehi. Injil Lukas terdiri dari 24 pasal, 1151 ayat dan 25.944 kata. Injil Lukas adalah kitab pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada seorang bernama Theophilus, pejabat gubernur Romawi. Kemungkinan ia seorang petobat baru karena pelayanan Lukas atau Paulus. Dan Lukas mempersembahkan karyanya tentang sejarah Injil yang indah kepadanya. Dia hidup sekitar tahun 56 Masehi. Dalam Lukas 1 ayat 3, Lukas berkata, "Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, Theophilus, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar." Nah Bapak Ibu, Lukas adalah seorang berkebangsaan Yunani, satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis sebuah kitab di dalam Alkitab, yakni Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan jemaat yang terdiri dari orang bukan Yahudi akan kisah yang lengkap mengenai permulaan kekristenan. Dari surat-surat Paulus kita mengetahui bahwa Lukas adalah seorang saudara yang kekasih atau seorang dokter, Kolose 4 ayat 14. Dan seorang teman sekerja Paulus yang setia, 2 Timotius 4 ayat 11 dan Filemon 1 ayat 24. Dari penulisan Lukas sendiri kita mengetahui bahwa ia seorang yang berpendidikan tinggi, penulis yang terampil, sejarawan yang teliti dan mumpuni, serta teolog yang diilhami Roh Kudus. Alasan Lukas menulis Injilnya adalah oleh karena gereja bukan Yahudi atau non-Yahudi belum memiliki Injil yang lengkap dan jelas tentang kehidupan Yesus yang belum tersebar luas di kalangan non-Yahudi. Sedangkan ajaran-ajaran utama Injil Lukas terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, pengajaran tentang Yesus sebagai anak manusia yang dibuktikan dengan perasaan empati dan sikap yang diperlihatkan Yesus terhadap orang-orang yang dianggap rendah atau marginal oleh masyarakat, seperti kaum wanita dan orang-orang miskin serta menderita. Nah, bagaimana dengan sikap kita tatkala bertemu dengan mereka yang marginal? Bagian kedua, Tuhan Yesus sebagai anak manusia memberikan teladan dalam kehidupan praktis dan doa, khusus terkait dengan peristiwa dan kegiatan penting. Seperti ia berdoa sebelum memilih murid-murid, Lukas 6 ayat 12. Ia berdoa sebelum mengajar murid-murid tentang cara berdoa, Lukas 11 ayat 1. Ia berdoa di Taman Getsemani menjelang penderitaannya, Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Dan ia berdoa di atas salib, Lukas 23, 34 dan 46. Tuhan Yesus selalu berdoa dalam setiap keadaan dan keperluan. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah doa menjadi gaya hidup kita? Nah, bagian ketiga, Tuhan Yesus sebagai anak manusia mengasihi semua manusia di dunia. Dengan ia rela menderita, disalibkan dan mati, dikuburkan serta bangkit. Hendak menjelaskan bahwa keselamatan adalah untuk setiap manusia yang percaya kepadanya. Dengan demikian, setiap orang yang telah diselamatkan harus memberitakan keselamatan itu kepada orang lain yang belum percaya. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi saksinya? Dan sudahkah kita memberitakan Injilnya? Maka kesimpulannya yang pertama bahwa melalui Injil Lukas ini kita diperlihatkan secara sah, secara valid dan meyakinkan bahwa Yesus tidak hanya Tuhan, melainkan dia adalah anak manusia sejati yang dibuktikan melalui kelahirannya dari seorang perempuan bernama Maria. Yang kedua, melalui Injil Lukas ini juga kita pada akhirnya dapat mengenal bahwa Yesus benar adalah manusia sejati, melalui kehidupan kesederhanaannya serta karya kemanusiaannya yang
sejati, yang suci, yang rendah hati, penuh keugaharian dan ketulusan, hingga dia taat dan setia menggenapi karya penebusan dan penyelamatan yang ditugaskan Bapa kepadanya. Maka sebagai konsekuensi logis dan implikasinya bagi kehidupan kita, 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita adalah imago Dei, gambar rupa Allah, namun kita juga adalah imitatio Dei, yang harus mengimitasi, harus meniru, menduplikasi, meneladani atau memancarkan kemuliaan Allah dengan menjadi serupa Kristus. Karena itu, kiranya Roh Kudus membantu kita untuk dapat meneladaninya dan memberitakan akan kehidupan Kristus dan keselamatan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur dengan kami memahami, mengenal Injil Lukas, kami sungguh memuliakan Engkau yang adalah Tuhan, tetapi juga manusia sejati yang datang ke dalam dunia menyelamatkan dan menjadi juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.